Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya di Loktariani. Saya dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman saya, Dwita Rizky Amalia dan Rafiko Lutfia, akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kami. Langsung saja di sini saya di Loktariani akan menjawab pertanyaan dari Putri Asrofiani, Siti Hasanah, dan Rizka Hadila. Di mana pertanyaan Putri Asrofiani itu adalah di penjelasan biaya yang mahal untuk sistem 4 dinding ini lebih baik menggunakan jendela kaca ganda atau jendela kaca tunggal, dan jelaskan apa kegunaan dari INSBF dan INCB pada jurnal Anda. Dan selanjutnya pertanyaan Siti Hasanah, apa yang menyebabkan mengapa biaya lebih murah dan mahal, kemudian apa biaya yang murah akan mempengaruhi kualitasnya. Pertanyaan Rizka Habila, berdasarkan data menurut kalian, seberapa besar keberhasilan dan kegagalan dari sistem energi terbarukan untuk meningkatkan panas bangunan, kinerja, dan penurunan biaya konstruksinya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Putri Asrofiani terlebih dahulu, di mana pertanyaan dari Putri Asrofiani ini lebih baik menggunakan jendela kaca ganda atau menggunakan jendela kaca tunggal, dan jelaskan apa kegunaan dari INCB dan INSBF. Menurut kelompok kami, lebih baik menggunakan jendela kaca ganda daripada jendela kaca tunggal. Walaupun jendela kaca ganda itu biayanya lebih mahal, tetapi kualitasnya itu lebih baik daripada jendela kaca tunggal. Dan di sini apa kegunaan dari INCB dan INSBF itu kegunaannya itu untuk bahan bangunan, di mana INCB itu adalah bata rongga terisolasi dan INSBF itu adalah bata rongga terisolasi penir. Di sini pada kedua bata ini memiliki harga dan kualitas yang berbeda, di mana INCB ini harganya lebih mahal dan kualitasnya juga lebih baik daripada INSBF. ISBF itu harganya itu lebih murah tapi kualitasnya kurang baik, tapi bisa kita kompensasikan dengan sistem fotovoltaik supaya kualitasnya itu sebanding dengan INCB. Terima kasih. Baik, di sini saya akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Akan saya jawab pertanyaan dari Siti Hasanah, di mana pada pertanyaan Siti Hasanah, apa yang menyebabkan biaya itu lebih murah dan lebih mahal, dan apa ada pengaruh jika biayanya, apakah pada kualitasnya akan berpengaruh jika harganya itu lebih murah. Baik, di sini yang menyebabkan biayanya itu lebih mahal dan lebih murah yaitu tergantung pada kualitasnya. Jika kualitas pada bahannya itu lebih baik, maka harganya juga lebih mahal. Jika kualitasnya tidak baik, maka harganya juga tidak terlalu mahal atau murah. Di sini, apakah biaya yang murah itu akan mempengaruhi kualitasnya? Di sini memang benar akan mempengaruhi kualitasnya. Jadi jawabannya iya, dia akan mempengaruhi kualitasnya. Tetapi bisa kita kompensasikan dengan sistem fotovoltaik, di mana pada sistem fotovoltaik itu akan memberikan kinerja dan kualitasnya yang lebih sebanding dengan bahan yang lebih mahal. Baik, itu menurut kelompok kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Habila. Dan pertanyaan Rizka Habila tersebut, seberapa besar keberhasilan dan kegagalan pada jurnal Anda? Menurut pendapat kelompok kami, dari biaya konstruksi, penghematan energi, dan kenyamanan termal itu menunjukkan dinding dan isolasi atap materi eksternal, kolektor surya dengan biaya minimum, hasil penghematan energi minimal. Selain itu, menggunakan isolasi dengan transmitasi termal yang tinggi dan kolektor surya di daerah tertinggi yang mengakibatkan peningkatan biaya dan ketidaknyamanan termal untuk panas bangunan. Jadi, kesimpulan di sini tidak ada kegagalan dalam sistem energi terbarukan untuk meningkatkan panas bangunan, tetapi malah ada peningkatan biaya pada sistem bangunan atau termal. Baik,
Itulah jawaban dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya, Rafiqul Lutfiyah, akan menjawab pertanyaan dari Firda Mawaddah. Yang pertanyaannya adalah, mengapa biaya rata-rata untuk sistem lindung ini berubah-ubah? Bisakah Anda jelaskan? Biaya rata-rata untuk sistem lindung ini berubah-ubah, alasannya adalah dapat kita lihat dari biaya konstruksi, yang dimana untuk membangun komponen biaya ini ditujukan pada tabel 1, yang dimana 4 sistem lindung ini memiliki biaya konstruksi yang bervariasi, yang dimana tergantung pada lokasi. Tingkat penyesuaiannya adalah rendah, sedang, dan tinggi. Biaya konstruksi untuk analisis ini tidak memiliki biaya tambahan untuk mengubah komponen modul, karena akan membentuk bagian dari konstruksi. Oleh karena itu, perbandingan yang berubah-ubah itu tergantung pada lokasi. Itulah jawaban dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Evi Dawati. Yang pertanyaannya adalah, mengapa model INSBP ini lebih rendah dibandingkan dengan INSCB? Apa yang pengaruhnya? Jenis bahan yang digunakan itu sudah berbeda, yang dimana yang pertama bata rongga, yang kedua rongga bata terisolasi yang disebut INSCB, yang ketiga penir bata terisolasi yang disebut INSBP, yang keempat penir bata terbungkus yang disebut INSRBP. Dengan menggunakan jenis sistem energi terbarukan, kita dapat melihat jenis mana yang bisa melakukan penghematan energi terbesar dengan biaya yang terendah. Nah, model INSCB ini merupakan model yang berkinerja dengan terbaik, akan tetapi lebih mahal untuk membangun. Sedangkan model INSBP ini lebih rendah dengan menggunakan sistem kinerja termal dengan lebih rendah, kemudian yang akan dikompensasikan dengan sistem fotovoltaik untuk meningkatkan sistem kinerja termal dengan biaya yang paling sedikit. Apa yang mengaruhinya? Yang pengaruhnya itu dapat kita lihat dari biaya konstruksi dan komponen bangunan rata-rata untuk sistem ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari Syahputri Ramadhani. Yang pertanyaannya adalah, dari sistem-sistem energi terbarukan untuk meningkatkan kenyamanan termal dalam gedung tanpa meningkatkan biaya, manakah menurut kalian yang paling efektif digunakan dan apa alasannya? Menurut pendapat saya, yang paling efektif digunakan untuk meningkatkan kenyamanan termal ini dengan mengurangi gas rumah kaca, dengan melakukan sistem pemanasan surya, sistem pendingin, dan keamanan energi untuk dapat merancang bangunan. Dan apa alasannya? Alasannya adalah untuk berinteraksi dengan lebih efisien dan meningkatkan kinerja termal dengan lebih baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Tariske Amalia akan mewakili kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Yesi Purnamasari, Firmansyah, Yuliani Mafiro, dan Hermalina Daulay. Baiklah, mohon maaf sebelumnya, menurut kelompok kami, pertanyaan dari Firmansyah dan Yesi Purnamasari ini hampir mirip serupa. Persamaan dari pertanyaan Yesi dan Firman ini, mereka menanyakan 4 sistem dinding yang berbeda tersebut. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sistem bata berongga. Bata berongga ini terbuat dari pasir dan abu batu. Dia memiliki ukuran yang lebih kecil daripada bata yang lain, cocok digunakan untuk bahan bangunan yang berstruktur rendah, dan bata berongga ini memiliki banyak ukuran dan bentuk. Yang kedua adalah bata terisolasi veneer. Bata terisolasi veneer ini terbuat dari lapisan eksternon struktural pasangan bata. Kenapa di tengah-tengahnya ada isolasi di antara veneer tersebut? Karena dapat berfungsi sebagai drainase atau pembuangan air pada bata tersebut. Dan yang ketiga adalah bata berongga terisolasi. Sebenarnya bata berongga terisolasi ini hampir sama dengan bata berongga yang saya jelaskan tadi. Hanya saja di tengahnya terdapat isolasi yang biasanya terbuat dari aerogel, di mana gel pada komponen ini telah diganti dengan gas yang memiliki sifat isotermal yang tinggi.
Yang keempat adalah veneer bata terbalik. Veneer bata terbalik ini terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Veneer bata terbalik ini mempunyai ukuran yang besar, tidak mudah bocor, dan kedap air. Perbedaan pertanyaan Firmansyah dan Yasi ini, di pertanyaan Yasi dia juga menanyakan kelemahan bata terisolasi veneer atau modul INSBV. Adapun kelemahan bata terisolasi veneer atau INSBV yang harus dipertimbangkan ketika kita memilih modul bata tersebut adalah pemasangan bata tersebut yang tidak mudah dan membutuhkan pengalaman yang cukup untuk memasangnya. Bata terisolasi veneer ini juga tidak akan menambah kekuatan struktural karena bata terisolasi veneer ini mempunyai struktur yang terpisah. Bata terisolasi veneer juga rentan kerusakan akibat air. Menurut kelompok kami, perbedaan warna yang terdapat pada sistem bata itu hanya membedakan dari setiap sistem bata. Yang ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari Hermalina Daulay. Mengapa desain jendela itu dibangun di dinding bagian utara? Karena biasanya jendela ini terbuat dari lapisan kaca agar tidak menghalangi cahaya yang masuk dari pintu rumah. Dan mengapa pintu dibangun di bagian selatan? Agar dapat memudahkan akses dan sangat diisolasi untuk menghilangkan kerugian panas. Jadi menurut kelompok kami, pengaruh dari posisi desain jendela maupun pintu itu lebih kepada tingkat kerugian panas yang akan dialami oleh bangunan termal perumahan Australia tersebut. Dan yang keempat, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuliani Mafiro. Mengapa desain atap terbuat dari tanah liat? Karena atap yang terbuat dari tanah liat ini dapat menahan panas lebih baik sehingga ruangan di bawahnya menjadi lebih sejuk. Adakah dari bahan lain? Sebenarnya ada, tetapi yang lebih efektif digunakan adalah desain atap yang terbuat dari tanah liat.